냄새야. 들도 다 무서워서 그런. 됐는데도. 엄마. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang ketiga. Namun sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Di part ini, Jungsan dan para murid lain akan menghadapi masalah yang lebih serius karena selain melawan para zombie, mereka juga harus melawan Guinam yang telah berubah menjadi manusia setengah zombie. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini kita diperlihatkan rekaman video yang ada di laptop milik Pak Li. Dalam rekaman itu, Pak Li mengatakan bahwa ia telah menamai virus baru ini dengan sebutan virus Jonas. Ia juga mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang paling ditakutkan dalam virus Jonas ini, yaitu jika virus ini bermutasi menjadi lebih kuat. Ia juga telah memperkirakan bahwa jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia, maka kemungkinan besar virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka, di mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie atau biasa kita sebut sebagai zombie alpha. Tampaknya hal ini terjadi pada Guinam dan Yeonji. Kemudian kita diperlihatkan Jimin yang berniat untuk mengakhiri hidupnya setelah ia melihat kedua orang tuanya menjadi zombie. Tetapi untungnya Onjo dan para murid lain berhasil menghentikannya. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana. Namra tiba-tiba memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Jungsan saat ini berada di lantai atas, mereka berniat untuk menjemput Jungsan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana hingga mereka berhasil naik ke lantai paling atas. Lalu mereka pun segera menyalakan speakernya, tetapi tanpa disadari entah mengapa suara speaker itu justru membuat Yeonji dan Guinam kesakitan. Dengan menggunakan speaker tersebut, Suyo mengatakan pada Jungsan untuk tetap berada di sana karena sebentar lagi mereka semua akan pergi menjemputnya. Kemudian Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah serta speaker yang ada di luar sekolah yang membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut. Tetapi hal itu justru membuat Guinam menyadari keberadaan mereka, sehingga ia pun langsung berlari ke ruangan siaran radio. Sementara itu, ketika Suyo dan yang lain akan pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran salah satu zombie, di mana hal itu membuat mereka harus menunggu agar zombie itu pergi terlebih dahulu. Kemudian saat mereka hendak pergi, ternyata di sana masih ada satu zombie lagi. Namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar karena telinganya telah dimakan oleh zombie lain, sehingga mereka pun nekat melewati zombie itu. Awalnya dengan berjalan dengan hati-hati, mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah. Tetapi karena panik, Joyong justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya, sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka. Suyok mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga, tetapi saat ia mulai kewalahan dengan zombie itu, tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut.
Suyo tampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie alpha, sehingga ia pun berterima kasih kepadanya. Namun ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chungsan, Suyo akhirnya sadar bahwa ternyata Guinam berniat untuk membunuh Chungsan. Suyo pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal yang tidak-tidak, tetapi sayangnya perkataan Suyo justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Suyo dengan kekuatannya. Setelah menjadi manusia setengah zombie, Guinam menjadi bertambah kuat. Hal itu membuat dirinya mampu menandingi Suyo. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang Namra datang untuk membantu Suyo, sehingga Suyo pun akhirnya berhasil mendorong Guinam keluar dari jendela itu. Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Namun Suyo justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu. Namun saat Yong melihat kondisi Namra, mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya Suyo mengatakan bahwa tangan Namra tidak tergigit oleh zombie, melainkan tergigit oleh Guinam. Tetapi ketika Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit oleh zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Melihat hal itu, Namra berniat untuk pergi dari ruangan tersebut. Namun karena Suyo tak ingin Namra pergi, Suyo pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela bersama Namra dan menyuruh Chungsan untuk mendorongnya keluar jika ia mulai berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, Namra mulai bersikap aneh. Bahkan ia juga ingin menggigit Suyo, tetapi untungnya Namra berhasil menekan sifat zombinya sehingga ia pun kembali menjadi manusia lagi, di mana hal itu menandakan bahwa Namra berubah menjadi zombie alpha seperti Guinam dan Yeonji. Di sisi lain, Janghari, Mijin dan kawan-kawan berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Namun saat Mijin sedang membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun untungnya Joyong yang ada di sana menyelamatkan Mijin. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintunya tanpa disadari, ternyata Joyong tak sengaja tertusuk oleh kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan para zombie, sehingga mereka pun segera mengobati luka itu. Lalu kita diperlihatkan saat Jae dan Hojul hendak pergi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada seorang anak kecil dikejar zombie datang ke arah mereka. Hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana anak kecil itu mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Akhirnya Jae pun berniat untuk membawa anak itu bersama mereka. Di sisi lain, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurusi para warga, sementara Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya, meski ia sendiri tak tahu apakah Onjo saat itu masih hidup. Tak lama setelah itu, ketika para petugas akan melakukan tes pada para staf yang bersamanya, Soju langsung menyerang kedua petugas itu. Lalu ia pun mengambil semua peralatan yang mereka gunakan. Ia dan rekannya kemudian mencoba pergi dari pusat karantina, tetapi sayangnya karena Soju sangat mencurigakan, ia pun langsung ditembaki oleh para petugas yang ada di sana. Namun akhirnya Soju pun berhasil kabur dengan sedikit luka di tubuhnya. Sementara itu, ketika Daeso dan yang lain merasakan lapar, Jungsan mengatakan bahwa sebelum tim paduan suara melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirimkan sesuatu pada mereka, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan di dalam gudang ruangan musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar perkataan Jungsan, Daeso pun mencoba membuka gudang tersebut.
Tetapi sayangnya ia gagal karena Nayeon dengan sengaja mengunci pintu itu. Tampaknya Nayeon selama ini bersembunyi di dalam sana, padahal ia tahu bahwa teman-temannya dan yang lain saat itu sedang kelaparan. Karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie itu, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan untuk orang-orang yang mereka sayangi. Ketika tiba giliran Namra dan Soyok untuk membuat sebuah pesan, Soyok mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra, sehingga Namra langsung menciumnya sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Soyok. Sementara itu, saat Eonji memasuki sebuah ruangan, ia sempat bertemu dengan seorang guru yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa, Eonji justru mengatakan bahwa ia sangatlah lapar, sehingga ia pun memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Setelah itu, guru itu yang mengira bahwa Eonji merupakan zombie, ia pun langsung memukulnya. Tetapi tampaknya hal itu tak melukai Eonji sama sekali. Eonji lalu mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam karena guru itu selalu membela para murid nakal yang suka membulinya. Lalu Eonji pun langsung memakan guru itu. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari lantai atas, ternyata saat ini ia masih hidup dan tampaknya para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih baik daripada manusia biasa. Selain itu, panca indera yang dimiliki para zombie alpha, khususnya pendengaran mereka, ternyata sangatlah tajam, sehingga Guinam mampu menemukan temannya yang bernama Soyoung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Soyoung yang tak tahu bahwa Guinam merupakan zombie alpha, ia pun menyuruhnya untuk keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guinam menolak hal itu, Soyoung malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan ia juga sempat menamparnya. Hal itu membuat Guinam sangat marah dan langsung menarik Soyoung keluar. Guinam kemudian menyuruh Soyoung untuk memohon ampun kepadanya. Tetapi saat Soyoung menuruti perkataannya, Guinam malah mematahkan tangan Soyoung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Di sisi lain, setelah Jae-i dan Hojul selesai mempersiapkan diri untuk kedua kalinya, mereka mencoba kabur dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Hojul berteriak-teriak. Namun meski sempat kewalahan menghadapi para zombie, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang meminta tolong, dan ternyata suara itu berasal dari Pak Yong yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Kemudian Jae pun mencoba menolong Pak Yong, tetapi para zombie mulai berdatangan. Hojul pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mei-jin dan kawan-kawan berusaha membuatkan sebuah tandu untuk Joyoung agar mereka bisa membawanya pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak. Dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk kembali ke gedung olahraga. Joyoung menyuruh Mei-jin dan yang lain untuk pergi meninggalkan dirinya. Tetapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu, sehingga Jang Hari pun menyuruh Mei-jin untuk membuat tandu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan ruang musik di mana Jungsan dan kawan-kawan berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah brigade dengan menggunakan beberapa kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut. Setelah memastikan brigade itu cukup kuat, Suyo pun langsung membuka pintunya, sementara Daeseo mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak
hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana, sehingga para zombie yang datang semakin lama semakin banyak, yang membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan brigade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Jungsan yang menyadari bahwa Daesu akan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Daesu dan pergi menuju atap bersama-sama. Tapi saat mereka sudah sampai di atas, ternyata pintu atapnya terkunci, sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Yosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chulso yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah, hingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Chulso, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain yang masih selamat, namun Chulso malah diam saja. Padahal dia tahu bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Jungsan dan Suyok berusaha menghentikan pergerakan zombie-zombie itu, sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari balik para zombie itu muncul Ginam yang langsung menyerang Jungsan, tetapi untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut. Namun sayangnya mereka terlambat karena helikopter itu sudah terbang terlalu jauh. Beberapa saat kemudian terdengar suara Ginam yang mencoba membuka pintu itu dengan memukul-mukul pintu itu. Namun saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Dengan terpaksa, Jungsan dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Chulso, sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang ke sana lagi. Sementara itu, ketika Jae-i sedang mengobati kaki Pak-yong yang terkilir, Pak-yong sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live streaming demi menghibur para netizen yang penasaran dengan wabah zombie, sehingga Jae-i pun marah karena aksi yang dilakukan oleh Pak-yong sangatlah berbahaya. Di sana mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie itu. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba sebuah bis datang menabrak para zombie itu, dan ternyata yang ada di dalam bis adalah Hojul yang ingin membantu mereka karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Di sisi lain, saat Eunji akan pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Eunji pun akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di pinggir jalan. Sementara itu, di dalam gedung olahraga, Mijin meminta Janghari untuk mengajari bagaimana caranya menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Tampaknya Mijin cukup iri dengan Janghari karena ia bisa saja masuk ke universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mijin tak semudah membalikan telapak tangan, karena di luar sana masih ada banyak atlet yang jauh lebih hebat dari Janghari. Melihat wajah Janghari yang murung, Mijin pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Janghari pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar perkataan Mijin, Janghari pun akhirnya mau menunjukkan senyumnya, dan tampaknya mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Sementara Jungsan dan yang lain yang saat itu sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun saat mereka kesulitan, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok.
Lalu kita diperlihatkan Nayeon yang merasa kesepian, mencoba keluar dari tempat persembunyiannya, dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh teman-temannya untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Jungsan tentang Gyeongsu, yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya raya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Bu Sunghwa yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Jungsan dan teman-temannya sebelum akhirnya Bu Sunghwa berubah menjadi zombie. Akhirnya Nayeon segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar ia bisa memberikan pada teman-temannya. Ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. Di sisi lain, saat Jae dan Pak Yong sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seseorang, dan ternyata orang itu adalah Eunji. Kemudian ia mengajak Eunji untuk ikut bersamanya, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana, sehingga Jae pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Jungsan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onjo. Bahkan ia telah menyukai Onjo sejak mereka masih kecil. Mendengar hal itu, Onjo pun mengatakan bahwa ia ingin menyendiri terlebih dahulu karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil menyembuhkan tangannya kembali, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Setelah beberapa saat, Guinam pun akhirnya sampai di atap tersebut. Jungsan kemudian bertarung dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga Guinam dengan mudah mampu mengungguli kekuatan Jungsan. Untuk part 3 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part selanjutnya dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Bye bye.